Halo semua, perkenalkan nama aku Anissa Baby Amalia dari Teknologi Pangan 2019. Pada kesempatan kali ini, aku mau nyobain produk susu coklat yang dijual di pasaran yang nantinya bakal aku urutin sesuai dengan atribut mutunya masing-masing. Kenapa sih produknya harus diurutin? Karena perbedaan komposisi dari setiap produk susu coklat berbeda-beda, sehingga rasa manis, warna, tekstur, dan aroma yang dihasilkan juga akan berbeda. Sebetulnya, pengujian organoleptik dapat dibedakan dengan berbagai cara, yaitu dengan kelompok uji pembedaan atau different test, kelompok uji pemilihan atau preference test, kelompok uji deskriptif atau uji analitik, dan kelompok uji skala. Nah, kelompok uji yang akan kami lakukan yaitu kelompok uji skala menggunakan uji ranking. Uji ranking ini dilakukan untuk menemukan formula terbaik di antara semua formula yang telah dihasilkan dengan tujuan untuk mengurutkan mutu produk dari yang terbaik dan menghilangkan produk yang terburuk. Prinsip dari uji ranking yaitu panelis mengurutkan produk dari yang diuji berdasarkan tingkat mutu sensorisnya. Urutannya dimulai dari yang paling kecil yaitu dengan intensitas yang paling rendah hingga nomor yang terbesar dengan intensitas yang paling rendah. Nah, sekarang kita langsung lihat aja yuk produknya. Jadi di sini aku udah nyiapin 5 produk. Yang pertama ada Indomilk. Terus yang kedua ada Denkau. Yang ketiga ada Real Good. Yang keempat ada Ultramilk. Dan yang terakhir ada Frisian Club. Susunya nanti akan diberi kode dengan 3 digit angka yang berbeda. Tujuan pemberian kode adalah agar panelis tidak mengetahui produk apa yang sedang dicicipi sehingga bisa objektif dalam memberi penilaian. Sebelum kita coba, kita siapin dulu ya produknya. Nah, jadi ini dia produknya, semua udah ada di gelas. Nah, sekarang untuk pemberian kode, aku bakal minta tolong sama teman aku buat masangin labelnya. Nah, jadi ini dia produknya beserta dengan label yang udah tertera lengkap di setiap sampelnya. Jadi ini juga untuk urutannya udah diacak lagi, jadi aku udah bener-bener gak tahu merek mana dan susunya yang mana. Ini juga produknya semua bersuhu ruang, nggak dingin karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi sensitivitas dari indera pengecap kita. Salah satunya adalah suhu makanan gitu. Jadi aku milih untuk pakai suhu ruang aja. Terus aku juga udah nyiapin form untuk uji ranking. Jadi nanti setiap atribut sensoris yang kita uji bakal aku tulis di form ini. Nah, sistemnya juga nanti aku bakal nge-rate dari yang tertinggi, bakal aku taruh di sebelah kanan produknya sampai nanti berurutan sampai yang terendah itu ada di sebelah kiri gitu. Sekarang kita langsung aja masuk ke atribut sensoris yang pertama yaitu warna. Jadi kita bakal ngurutin warnanya dari yang paling gelap sampai yang paling terang. Oke, jadi ini dia urutannya untuk warna. Yang pertama itu ada 486, kedua ada 921, yang ketiga ada 756, keempat 217, sama yang terakhir yang paling terang itu ada 183. Oke, jadi dari setiap warna produk ini bisa ada terjadi perbedaan warna karena warna pada makanan dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya pigmen, pengaruh panas pada gula atau karamelisasi, adanya reaksi antara gula dan asam amino atau malar, dan adanya pencampuran dari bahan lain. Perbedaan warna yang terbentuk pada produk susu coklat disebabkan oleh penambahan bubuk coklat di dalamnya, di mana semakin banyak bubuk coklat yang ditambahkan, maka warnanya akan semakin gelap. Penambahan bubuk coklat dapat menyebabkan warna susu menjadi gelap karena pada proses pengeringan bubuk coklat terjadi reaksi oksidasi senyawa polifenol yang dikatalisis oleh enzim polifenol oksidase sehingga menimbulkan warna coklat. Sekarang kita masuk ke atribut sensoris yang selanjutnya yaitu aroma. Sekarang kita bakal ngurutin dari produk yang punya aroma menyengat hingga yang paling tidak menyengat. Oke, jadi ini dia urutan berdasarkan aromanya. Jadi nomor 1 itu ada 486,
yang kedua ada 921, yang ketiga ada 217, yang keempat ada 756, dan yang terakhir ada yang paling tidak menyengat itu 183. Aroma yang aku cium dari setiap produk ini, tadi aku mencium ada aroma susu sama aroma coklat. Jadi aroma yang timbul pada produk ini disebabkan oleh adanya senyawa volatil di dalam produk. Untuk aroma susu yang timbul itu disebabkan oleh senyawa karbonil, metil keton, diketon, aldehid rantai lurus, aldehid rantai bercabang, dan aldehid aromatik. Sedangkan aroma coklat yang timbul disebabkan oleh terbentuknya senyawa pembentuk cita rasa pada saat proses penyampaiannya, seperti asam amino, peptida, gula produksi, dan puinol. Sekarang kita masuk ke atribut sensoris yang ketiga, yaitu rasa. Sebenarnya di dalam produk ini kita bisa ngerasain banyak rasa ya, bisa dari rasa manis, rasa coklat, atau rasa-rasa yang lain deh yang ada di produk ini. Tapi kita bakal fokus ke rasa manisnya aja ya. Oh ya, sebelumnya kita harus nyiapin air putih dulu, jadi nanti setiap ganti sampel harus dinetralin pakai air putih. Oke, jadi aku tadi udah nyobain untuk setiap produk, dan ini urutannya dari yang paling manis itu yang pertama ada 921, kemudian 217, yang ketiga ada 183, yang keempat ada 756, sama yang terakhir ada 486. Jadi rasa manis yang timbul pada produk disebabkan oleh penambahan gula yang ditambahkan pada proses pengolahan. Penambahan gula yang semakin banyak maka bisa membawa produk menjadi semakin manis, karena fungsi gula adalah sebagai pemanis. Kalau dilihat dari kemasan produknya, di situ juga tertulis kandungan gulanya ada apa aja. Dari produk yang aku baca itu rata-rata mengandung gula sukrosa dan laktosa. Tapi menurutku yang paling berperan dalam rasa manis itu adalah sukrosa daripada laktosanya. Karena jika diibaratkan tingkat kemanisan sukrosa itu adalah 100, maka laktosanya itu hanya memiliki tingkat kemanisan sebesar 16. Selain manis, tadi juga aku ngerasain ada rasa asin sama rasa gurih dari setiap produknya. Jadi rasa asin ini bisa timbul karena ada kandungan klorida, sitrat, dan garam-garam mineral lainnya. Sedangkan rasa gurih pada produk itu disebabkan oleh adanya komponen lemak dan protein dalam susu. Rasa coklat dari produk juga sangat terasa, tapi aku juga agak bingung nih ngurutinnya karena rasa coklat itu biasanya identik dengan rasa pahit dan sepat akibat adanya senyawa polifenol yang tinggi. Namun di produk ini rata-rata semuanya rasa manis sih dominannya. Atribut yang terakhir adalah tekstur. Oke, jadi pada atribut tekstur yang bakal kita lihat adalah dari tingkat kekentalannya di dalam mulut. Nah, karena butuh indera pengecap lagi nih, jadi aku bakal isi air dulu ya. Oke, sekarang aku bakal cobain dari tingkat kekentalannya. Dia urutannya buat yang dari paling kental sampai yang nggak paling kental. Yang pertama itu ada 756, yang kedua ada 183, kemudian 486, yang keempat 217, sama yang terakhir yang paling nggak kental menurut aku 921. Kekentalan yang berbeda dari setiap produk disebabkan oleh komposisi produk yang berbeda dari setiap produknya. Ini terjadi karena nilai viskositas susu disebabkan oleh perbedaan TPP atau total padatan terlarut yang dipengaruhi oleh kadar karbohidrat dan protein yang terkandung dari setiap produk. Selain itu, viskositas pada produk olahan susu dipengaruhi oleh tingkat konsentrasi larutan, suhu, dan keadaan dispersi dari bahan pelarut. Karena kita tadi udah nyobain seluruh atribut sensoris dari masing-masing produk, jadi sekarang kita spill aja ya merek di balik kode tersebut. Jadi yang pertama ada kode 756, itu adalah Frisian Flag. Kemudian ada 183, itu Ultra Milk. Kemudian 486 ada Real Good. Yang keempat ada 217, itu Denkau. Dan yang terakhir untuk Indomilk itu 921.
Aku bakal ngerekap produknya satu-satu dari masing-masing atribut sensoris, dari mulai warnanya yang paling gelap sampai yang paling terang, kemudian untuk aromanya dari yang paling menyengat hingga yang paling tidak menyengat, dari rasa paling manis sampai yang paling tidak manis, dan yang terakhir untuk tekstur yaitu dari produk yang paling kental hingga yang paling tidak kental. Ya, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi diri aku sendiri dan bagi teman-teman juga. Terus juga semoga bisa dijadiin referensi juga mungkin ya buat teman-teman yang mau beli produk susu coklat dengan rasa yang manis atau dengan kekentalan yang sedang atau gimana gitu. Jadi semoga penilaiannya juga bisa bermanfaat. Mungkin itu aja bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.